Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Istiana Az-Zuhro, NPM 18010111069. Yang terhormat Bapak Lutfi Zainuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Pada video pembelajaran kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Shalawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Jadi, agama Islam menyebar luas sekitar abad ke-13. Jadi ditandai dengan berdirinya kerajaan Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama. Nah, bagaimana Islam masuk ke Nusantara? Jadi proses penyebaran dan perkembangan agama Islam dari kebudayaan Islam ini melalui berbagai saluran, yaitu yang pertama melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan seni budaya. Lalu bagaimana proses penyebaran dan perkembangan agama dan kebudayaan Islam melalui perdagangan? Jadi, para pedagang yang singgah beberapa waktu di daerah pantai Kepulauan Nusantara kala itu, mereka melakukan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, selain mereka berdagang, mereka juga mengajak relasi dagang dan penduduk untuk mengenal, memahami, dan memeluk agama Islam. Jadi, dari situlah akhirnya banyak relasi pedagang dan penduduk yang tertarik untuk menganut agama Islam. Lalu bagaimana proses penyebaran dan perkembangan agama kebudayaan melalui pernikahan? Jadi melalui pernikahan, sebagian pedagang kala itu ada yang terus menetap di Nusantara dan membentuk lingkungan sosial berupa perkampungan Muslim. Nah, setelah beradaptasi dan berkomunikasi dengan penduduk, banyak pedagang yang menikah dengan wanita penduduk setempat. Jadi pernikahan-pernikahan itu semakin membuka pintu berkembangnya Islam dan munculnya keluarga-keluarga. Terlebih lagi jika para pedagang ini melakukan pernikahan dengan kaum bangsawan atau keluarga para raja, sehingga semakin banyak bangsawan dan keluarga raja yang masuk Islam. Nah, kemudian yang ketiga melalui pendidikan. Bagaimana? Jadi para ulama kala itu mendirikan pondok pesantren dan para santri dari berbagai daerah dan berbagai kalangan masyarakat belajar agama Islam. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya, para santri ini menjadi mubaligh untuk kemudian menyebarkan agama Islam. Bahkan meniru jejak guru-gurunya, yakni mendirikan pondok pesantren di daerahnya masing-masing. Nah, melalui pendidikan itulah kemampuan bersosialisasi para santri ini terus meningkat sehingga mencapai percepatan laju perkembangan agama Islam di Nusantara. Nah, untuk proses penyebaran Islam melalui seni dan budaya, jadi sebelum agama Islam datang, jadi masyarakat Nusantara telah memiliki seni dan budaya yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, penyebaran agama Islam ini disesuaikan dengan keadaan di Indonesia pada waktu itu. Jadi, ada bangunan masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Jadi, hal tersebut dapat dilihat pada Masjid Demak, kemudian Masjid Agung di Cirebon, kemudian Masjid Agung di Banten, dan Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh. Nah, ada juga pertunjukan wayang kulit yang disisipi dengan nilai-nilai Islam dalam penyebaran Islam. Jadi melalui 4 saluran itu tadi, melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan seni budaya. Jadi proses penyebaran dan perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia melalui 4 saluran itu tadi. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.